Setelah masuk ke ruang timbang dan menulis nama di logbook, hal pertama yang dilakukan adalah membersihkan neraca. Neraca dibersihkan menggunakan kuas yang telah disediakan. Lalu neraca dinyalakan dan dinolkan. Sekarang menimbang bobot kaca arloji kosong. Kaca arloji dimasukkan ke dalam neraca menggunakan pinset. Pintu neraca ditutup kembali dan ditunggu hingga angka yang ditunjukkan menjadi tetap. Lalu dapat dicatat bobotnya. Selanjutnya menimbang bobot kaca arloji plus sampel. Sampel yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam kaca arloji yang telah ditimbang tadi menggunakan sudu. Sampel dimasukkan secara perlahan hingga sampel kurang lebih 0,5 gram. Setelah dirasa cukup, tutup kembali pintu neraca dan ditunggu hingga angka yang tertera menjadi tetap. Lalu bobot dapat dicatat. Bobot sampel dapat dihitung dari selisih antara kedua bobot tadi. Setelah selesai menggunakan, neraca dapat dimatikan dan dibersihkan kembali. Tahap kedua adalah melarutkan sampel. Sampel yang telah ditimbang tadi dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml yang telah disiapkan di area kerja. Selanjutnya, lipat kertas sebagai pengganjal corong. Kertas dapat dimasukkan bersama dengan corong ke dalam leher labu ukur. Jika sudah, sampel dapat dimasukkan ke dalam corong yang akan turun ke dalam labu ukur 100 ml. Lalu kaca arloji dan batang pengaduk yang bersentuhan dengan sampel dapat dibilas menggunakan botol semprot yang berisi air suling. Bilas hingga sisa-sisa sampel semua larut ke dalam corong dan labu ukur. Pengaduk dapat diturunkan, lalu kaca arloji dibilas kembali. Bagian dalam corong juga dibilas. Lalu kertas pengganjal dapat diambil bersama dengan corong dan ujung corong juga dibilas menggunakan botol semprot yang berisi air suling tadi. Corong diturunkan. Jika sudah, sampel dilarutkan dan diencerkan hingga kurang lebih 1 cm di bawah tanda tera. Lalu seka bagian leher labu ukur yang terletak di atas tanda tera. Menggunakan kertas saring yang digulung dan dibuat serotong. Himpitkan menggunakan pipet tetes. Pipet tetesnya dipipet, lalu diseka dan dihimpitkan ke dalam labu ukur hingga mencapai tera. Jika sudah, ini dia hasilnya. Lalu labu ukur dapat ditutup dan dihomogenkan seperti ini selama 10-20 kali sampai benar-benar semua sampel larut.
Selanjutnya adalah menyiapkan titrat. Pertama, kita akan melakukan pembilasan terhadap pipet volumetri. Pipet volumetri dibilas dengan air suling dan dikeluarkan dengan cara diputar-putar seperti ini. Lalu kedua, pipet volumetri dibilas kembali menggunakan larutan yang akan dipipet tersebut, jadi larutan sampel yang ada di labu ukur tadi. Dibuang kembali dengan cara diputar-putar. Larutan sampel dipipet hingga melebihi tanda tera, diseka dan dihimpitkan hingga pas tanda tera. Jangan lupa diseka dan dihimpitkan ke dalam Erlenmeyer dengan pipet secara tegak lurus dan Erlenmeyer 45 derajat. Hasilnya seperti ini. Titrat diencerkan hingga kurang lebih 100 ml menggunakan botol semprot yang berisi air suling. Jangan lupa dihomogenkan juga. Selanjutnya adalah menyiapkan titran. Kita akan membilas buret dengan air suling dahulu. Masukkan kertas pengganjal corong ke dalam ujung buret. Masukkan air suling ke dalam buret. Pastikan juga keran buret dalam keadaan tertutup. Air suling dimasukkan tidak terlalu penuh. Lalu selanjutnya diputar-putar sambil dikeluarkan seperti ini. Selanjutnya kita membilas buret dengan larutan yang dijadikan titran. Caranya sama dengan memutar-mutar seperti itu. Lalu selanjutnya adalah memasukkan larutan yang akan dijadikan titran tersebut ke dalam buret hingga melebihi skala angka 0 atau skala yang paling atas. Kurang lebih juga mungkin 1 cm atau cm, 1 cm. Taruhkan kembali buret ke klem, seka, dan dinolkan. Selanjutnya kita masuk ke tahapan penambahan indikator pada titrat. Indikator yang digunakan itu dipipet dan dimasukkan ke dalam titrat beberapa tetes atau secukupnya saja. Jika cukup, kita lanjut melakukan proses titrasi. Titrat akan dititar dengan cara keran yang ada di buret dibuka secara perlahan bersamaan dengan Erlenmeyer yang berisi titrat tersebut yang digoyangkan hingga mencapai titik akhir. Ini adalah perubahan warnanya yang terjadi. Jika sudah, matikan, jangan sampai TB. Ini dia untuk simplo dan duplonya. Lalu dibaca volume titran dengan bantuan pembaca buret.